Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ummahat fillah, hari ini saya akan membacakan tafsir surat Al-Mulk ayat 12 sampai 19. Ayat 12 sampai 15 dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum wa ajharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latifur khabir. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 13, dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 14, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha luas lagi Maha mengetahui. Ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, maka hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah Azza wa Jalla menerangkan posisi orang-orang yang takut kepadanya ketika dia sedang sendirian, enggan melakukan kemaksiatan, kemudian menjaga ketaatannya. Tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah. Sesungguhnya dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar, yaitu dia akan diampuni segala dosa-dosanya dan segala kebaikannya akan dibalas dengan pahala yang besar. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah arsy-Nya, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan bermartabat, lalu dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan beliau juga menyebutkan seorang laki-laki yang bersedekah, lalu dia sembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar berkata di dalam musnadnya, diriwayatkan dari Tasbit dari Anas, dia berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jika kami berada di sisimu, kami menjadi orang-orang baik. Akan tetapi, jika kami tidak bersamamu, kami tidak seperti itu. Beliau bersabda, bagaimana hubungan kalian dengan Rabb kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya Allah adalah Rabb kami yang selalu bersama kami dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan. Beliau bersabda, bukankah yang kalian lakukan itu adalah bentuk kemunafikan? Setahu kami, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Al-Haris bin Ubaid. Kemudian Allah berfirman sebagai peringatan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Dan Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Allah berfirman, wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Yakni berjalan di bumi itu kemana saja yang kamu kehendaki, dan carilah rezeki di setiap penjurunya dengan melakukan perdagangan dan bekerjalah. Sesungguhnya usaha kalian sama sekali tidak bermanfaat kecuali karena kemudahan dari Allah atas kalian. Imam
Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian Allah menetapkan bahwa waktu pagi dan sore untuk mencari rezeki dengan tetap bertawakal kepadanya, karena Allah lah yang menundukkannya dan memudahkannya serta penyebab kemudahan itu. Kemudian Allah berfirman, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan, yakni hanya kepada Allah tempat kembali pada hari kiamat kelak. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan As-Sudi berkata, yang dimaksud dengan penjurunya adalah ujungnya dan jalan-jalannya adalah arahnya. Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, yang dimaksud dengan penjuru-penjurunya adalah gunung-gunung. Ibnu Abi Hakim berkata, bapakku bercerita kepadaku, Amr bin Hukam al-Azdi bercerita kepada kami, Subah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Basir bin Ka'ab, bahwasanya dia membacakan famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Kemudian dia berkata kepada seorang budak perempuan, jika engkau tahu apa yang dimaksud dengan manakibuha, penjurunya, niscaya aku bebaskan. Lalu budak itu menjawab, maksudnya adalah gunung-gunung. Kemudian dia bertanya kepada Abu Darda, lalu beliau menjawab, maksudnya adalah gunung-gunung. Tafsir surat Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamuru amma amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, ayat 16, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? 17. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. 18. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allah mampu mengazab mereka disebabkan kekufuran dan kesyirikan salah seorang dari mereka. Meskipun demikian, Allah tetap maha pemurah dan maha pemaaf, sehingga Allah tidak menunda dan menyegerakan azab tersebut. Lalu Allah berfirman, Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang, yakni hilang, kemudian datang lagi dan bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, yaitu badai yang berbatu sehingga menimbulkan rasa sakit pada otak?
Seperti inilah ancaman yang diberikan Allah kepada mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, fasata'lamuna kaifa nazir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, yakni kamu akan mengetahui akibat mendustakan dan menyelisihin peringatanku. Kemudian Allah berfirman, walaqad kazzabal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, yakni umat-umat terdahulu dan masa-masa sebelum mereka. Fakaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya kemurkaanku, yakni sesungguhnya hebatnya kemurkaan dan azabku kepada mereka. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian Allah berfirman, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka, yakni terhadap burung-burung itu mengepakkan sayapnya di udara, terkadang mengumpulkannya dan terkadang pula mengepakkannya kembali. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahannya, yakni di udara, illa Rahman, selain Allah yang Maha Pemurah. Yakni apa-apa yang ditundukkan kepada burung-burung itu merupakan bentuk kasih sayang dan kelembutan Allah kepadanya. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu, yakni terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk-makhluknya. Hal ini serupa dengan firman-Nya surah An-Nahl ayat 79 yang artinya, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas, tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Mungkin itu saja tafsir dari saya surah Al-Mulk dari ayat 12 sampai ayat 19. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.